Jadi sudut deviasi adalah sudut yang dibentuk antara arah sinar datang dengan arah sinar yang meninggalkan prisma. Topik yang akan kita bahas pada kali ini adalah pembiasan cahaya. Dari Fisika SMA dengan topik pembiasan cahaya. Students, apa yang dimaksud dengan pembiasan cahaya tersebut? Nah, sebelumnya kita akan bahas dulu tentang hukum pembiasan, ya. Apa itu hukum pembiasan dan apa itu pembiasan cahaya? Pembiasan cahaya adalah peristiwa membeloknya cahaya karena melalui dua medium yang berbeda kerapatannya. Jadi kata kuncinya adalah medium dengan berbeda kerapatan. Karena medium yang berbeda kerapatan tersebut, maka terjadi pembiasan cahaya. Nah, hukum apa yang mendasari pembiasan cahaya ini? Ya, betul, yaitu hukum Snellius. Adapun bunyi hukum Snellius, yang pertama, sinar datang, garis normal, dan sinar bias terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, sinar yang datang dari medium kurang rapat ke medium lebih rapat akan mendekati garis normal. Dan sebaliknya, sinar yang datang dari medium yang lebih rapat ke medium kurang rapat akan menjauhi garis normal. Jadi ingat, kalau cahaya atau sinar yang datang dari kurang rapat ke medium lebih rapat akan mendekati garis normal, sedangkan sinar yang datang dari medium yang lebih rapat ke medium kurang rapat akan menjauhi garis normal. Nah, hasil bagi sinus sudut datang dengan sinus sudut bias merupakan bilangan tetap yang kita sebut sebagai indeks bias. Ya, jadi indeks bias itu adalah hasil bagi sinus sudut datang dengan sinus sudut bias. Nah, untuk lebih lengkapnya dan untuk memahami proses pembiasan ini, kita lihat diagram berikut. Diagram ini dibatasi oleh dua medium, ya. Pada bagian atas adalah medium udara dan pada bagian bawah adalah medium air. Perhatikan sinar datang dari udara. Ingat, udara itu kurang rapat dibandingkan air. Atau kata lain, air mempunyai kerapatan yang lebih besar dibandingkan udara. Nah, sesuai dengan hukum Snellius, sinar yang datang dari kurang rapat ke medium lebih rapat akan mendekati garis normal. Perhatikan proyeksinya. Jelas ya? Ingat, udara itu mempunyai kerapatan yang lebih kecil dibandingkan air, atau air mempunyai kerapatan yang lebih besar dibanding udara. Sehingga, sinar yang datang dari udara akan dibiaskan mendekati garis normal. Jelas ya? Sinar yang datang dari udara menuju air akan dibelokkan mendekati garis normal. Perhatikan, sudut yang dibentuk antara garis normal dan sinar datang disebut I, ya, atau disebut dengan sudut datang. Sedangkan sudut yang dibentuk antara garis normal dengan sinar bias disebut dengan sudut bias. Jelas ya? Atau dilambangkan dengan R. Nah, di sini kita akan bisa menghitung indeks bias mutlak.
Indeks bias mutlak didefinisikan perbandingan kecepatan cahaya C atau dengan disebut kecepatan cahaya mutlak dengan kecepatan cahaya pada medium tertentu yang disingkat sebagai C per V. C itu mempunyai besar 3 kali 10 pangkat 8 ampere. Ya. Jadi indeks bias mutlak itu didefinisikan C per V, yaitu perbandingan kecepatan cahaya mutlak dibandingkan kecepatan cahaya pada suatu medium. Atau didefinisikan sin I dibagi sin R. Sin sudut datang dibagi sin sudut bias. Nah, berdasarkan diagram ini kita dapatkan indeks bias cahaya dari udara ke air bisa dituliskan N udara ke air sama dengan indeks bias air dibagi indeks bias udara. Jangan terbalik ya. Indeks bias cahaya dari udara ke air didefinisikan sebagai indeks bias air per indeks bias udara. Atau sama dengan sin sudut datang dibagi sin sudut bias. Jika kita melakukan kali silang dengan menggunakan proses matematika, maka kita akan dapatkan indeks bias udara dikali sin I sama dengan indeks bias air dikali sin R. Jelas ya? Nah, kita masuk ke topik berikutnya, yaitu menentukan indeks bias relatif. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa indeks bias cahaya dari zat A ke zat B dituliskan sebagai N sama dengan NB per NA, atau indeks bias medium B dibagi indeks bias medium A. Sama dengan kecepatan cahaya di medium A dibagi kecepatan cahaya di medium B, atau sama dengan panjang gelombang pada medium A dibagi panjang gelombang medium B. Jadi ingat sekali lagi, indeks bias cahaya dari zat A ke zat B dituliskan indeks bias B per indeks bias A. Kita lanjutkan. Untuk memahami tentang konsep indeks bias relatif, kita lihat contoh soal pertama. Jika indeks bias mutlak air adalah 4/3 dan indeks bias mutlak alkohol adalah 1,32, maka tentukan indeks bias air relatif terhadap alkohol. Yuk kita bahas. Indeks bias air relatif terhadap alkohol artinya cahaya bergerak dari alkohol ke air. Saya ulangi, indeks bias air relatif terhadap alkohol artinya cahaya bergerak dari alkohol ke air. Sehingga kita bisa tuliskan indeks bias alkohol ke air sama dengan indeks bias air per indeks bias alkohol. Sama dengan 4/3 dibagi 1,32, atau kita dapatkan 1,01. Jelas ya? Oke, kita lihat contoh soal yang kedua. Jika indeks bias mutlak air adalah 4/3 dan indeks bias mutlak alkohol adalah 1,32, maka tentukan indeks bias alkohol relatif terhadap air. Yuk kita jawab. Indeks bias alkohol relatif terhadap air artinya cahaya bergerak dari air ke alkohol. Saya ulangi, indeks bias alkohol relatif terhadap air artinya cahaya bergerak dari air ke alkohol. Sehingga kita bisa tuliskan indeks bias air terhadap alkohol sama dengan indeks bias alkohol dibagi indeks bias air. Ulangi, indeks bias yang bergerak dari cahaya yang bergerak dari air ke alkohol sama dengan indeks bias alkohol per indeks bias air.
atau 1,32 per 4/3. Kita dapatkan 0,99. Bagaimana? Sudah paham tentang indeks bias relatif? Oke, kita lanjutkan ke topik berikutnya. Topik berikutnya adalah pembiasan prisma. Pada pembiasan prisma, kita lihat bagaimana sih jalan pembiasannya, ya. Oke, ingat prisma ini mempunyai 3 sisi, ya, 2 sisi tegak. Dengan beta adalah sudut pembias. Misalkan sinar yang bergerak dari sisi atau bidang kiri prisma. Ketika sinar ini mengenai sisi kiri, kita katakanlah sebagai titik A, maka pada titik ini kita bisa gambar yang disebut dengan garis normal. Ya, katakanlah di sini adalah garis normal yang pertama. Garis normal ini tegak lurus dengan sisi bidang kiri. Kita anggap bahwa prisma ini ada di medium udara. Tentunya prisma ini mempunyai indeks bias prisma. Nah, perhatikan, menurut hukum Snellius, sinar yang datang dari udara ke prisma akan mendekati garis normal. Karena udara mempunyai indeks bias atau kerapatan lebih kecil dibandingkan prisma. Perhatikan bagaimana jalannya cahaya di dalam prisma. Ya, memenuhi hukum Snellius, sinar yang datang dari udara ke prisma akan mendekati garis normal. Tentunya cahaya ini akan mengenai bidang sebelah kanan prisma, katakanlah itu titik B. Dan pada titik B ini kita gambar juga garis normal yang kedua. Kita katakan adalah N2. Nah, sekarang cahaya ada di dalam prisma menuju ke luar prisma. Artinya, menurut hukum Snellius, sinar yang datang dari dalam prisma ke luar prisma akan menjauhi garis normal. Karena indeks bias prisma lebih besar dibandingkan indeks bias udara. Perhatikan cahaya yang keluar dari titik B menjauhi garis normal N2. Jelas ya? Sinar yang keluar dari prisma ke udara melalui titik B akan menjauhi garis normal. Nah, di sini kita dapatkan, ya, ada kita sebut sebagai sudut datang pada titik A sebagai I1, dan ada sudut bias R1 di dalam prisma. Namun kita juga harus tahu pada titik B kita akan dapatkan sudut datang yang kita katakan I2 terhadap titik B, dan ada sudut bias yang keluar dari prisma kita katakan sebagai R2. Oke? Nah, ada suatu sudut hasil perpanjangan sinar datang dari sisi kiri, ya, yang dibentuk oleh sudut datang pertama, dengan perpanjangan garis hasil pembiasan di titik B yang dibatasi oleh R2. Perpanjangan itu disebut dengan sudut deviasi. Perhatikan, perpanjangan itu disebut dengan sudut deviasi. Dengan lambang delta. Dengan lambang delta. Jadi, sudut deviasi adalah sudut yang dibentuk antara arah sinar datang dengan arah sinar yang meninggalkan prisma. Ulangi, sudut yang dibentuk antara arah sinar datang dengan arah sinar yang meninggalkan prisma itu disebut sebagai sudut deviasi.
Delta sama dengan I1 ditambah R2 dikurang beta. Ingat, beta adalah sudut pembias prisma. Deviasi minimum terjadi ketika I1 sama dengan R2 atau I2 sama dengan R1. Sehingga kita akan dapatkan bahwa delta sama dengan I1 ditambah I1 dikurang beta, atau delta sama dengan 2I1 dikurang beta, atau kita bisa katakan beta sama dengan 2I1 dikurang delta, dan seterusnya. Sehingga kita akan dapatkan bahwa I1 sama dengan delta ditambah beta per 2. Menurut hukum Snellius pada deviasi minimum, kita akan memenuhi hukumnya seperti berikut. N1 dikali sin setengah deviasi minimum ditambah beta, dalam kurung, sama dengan N2 dikali sin setengah beta. Saya ulangi, N1 dikali sin setengah dalam kurung deviasi minimum ditambah beta, tutup kurung, sama dengan N2 kali sin setengah beta. Inilah hukum Snellius pada deviasi minimum. Untuk sudut pembias prisma lebih kecil 15 derajat atau kurang dari 15 derajat, maka kita akan menggunakan rumus seperti berikut. Deviasi minimum sama dengan N prisma dibagi N medium dikurang 1 kali beta. Di mana N prisma adalah indeks bias prisma dan N medium adalah indeks bias medium. Catatan yang kamu harus ingat adalah jika medium di udara, maka N medium adalah 1. Ya, kita lihat contoh soal. Sebuah prisma dengan sudut pembias beta 60 derajat dan dibuat dari bahan gelas dengan indeks bias 1,6 terletak di udara. Jika sudut datang pada permukaan pertama prisma sama dengan sudut bias pada permukaan kedua, hitunglah sudut deviasi minimum prisma. Oke, di sini ada informasi penting, kata kuncinya adalah bahwa sudut datang pada permukaan pertama prisma sama dengan sudut bias pada permukaan kedua. Ini memenuhi sudut deviasi minimum. Kita perhatikan diagram pembentukan deviasi minimum pada prisma. Jelas sampai sekarang? Ya. Bagaimana pembentukan sudut deviasi pada prisma? Oke, students, deviasi minimum terjadi ketika I1 sama dengan R2 atau I2 sama dengan R1. Sehingga menurut hukum Snellius, N1 dikali sin setengah deviasi minimum ditambah beta sama dengan N2 kali sin setengah beta. Kita masukkan N1 adalah udara, yaitu bernilai 1 kali sin setengah dalam kurung deviasi minimum ditambah 60 derajat sama dengan 1,6, yaitu indeks bias dalam prisma sebagai N2 dikali sin setengah kali 60 derajat. Kita masukkan sin setengah dalam kurung deviasi minimum tambah 60 derajat sama dengan 1,6 kali sin 30 derajat. Selanjutnya, kita peroleh sin dalam kurung deviasi minimum ditambah 60 derajat sama dengan 0,8. Dengan menggunakan konsep matematika, kita akan mencari sin yang bernilai 0,8, yaitu sin 53 derajat.
Artinya sin setengah dalam kurung deviasi minimum ditambah 60 derajat sama dengan sin 53 derajat. Dengan menghilangkan fungsi sinus kiri dan kanan, kita peroleh setengah dalam kurung deviasi minimum tambah 60 derajat sama dengan 53 derajat. Atau deviasi minimum ditambah 60 derajat sama dengan 106 derajat, sehingga kita peroleh deviasi minimumnya pada sudut 46 derajat. Jadi, deviasi minimum yang terjadi menurut soal ini adalah 46 derajat. Itulah seputar pembiasan pada prisma.